Pemirsa, komedian Alfiansa atau yang lebih dikenal dengan nama Komeng buka suara terkait perolehan suara di pemilihan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Jawa Barat. Komeng mengaku tidak pernah kampanye dan hanya bermodalkan visi misi majukan seni dan budaya. Ini parah nih. Video penghitungan suara yang menunjukkan hasil surat suara komedian Alfiansyah alias Komeng ini viral di media sosial. Para panitia dan warga di tempat pemungutan suara otomatis berteriak "uhui" setiap kali nama Komeng disebut. Nama Komeng menempati posisi teratas sementara mengalahkan calon-calon DPD lainnya. Terkait fotonya yang berbeda dan tidak biasa dibandingkan dengan lawan-lawannya, Komeng mengaku tidak merencanakannya. Ia bahkan tidak merencanakan berkampanye dalam pencalonannya. Itu kan hasil persetujuan dari setiap calon. Kami tidak bisa mengintervensi terhadap apa yang disampaikan oleh calon pada saat kita menyampaikan surat suara sebelum dicetak. Di media sosial, Komeng disebut-sebut sebagai man of the match pemilu 2024 karena Komeng berangkat tanpa partai pengusung dan tanpa biaya kampanye yang besar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo bersama Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanusudibyo belusukan ke TPS 052 Tangerang. HT berharap dapat meraih perolehan suara yang signifikan di daerah pemilihannya. Usai menyalurkan hak suaranya, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo kunjungi TPS 52 di Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten. Didampingi istrinya yang juga Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanusudibyo, HT mengungkapkan harapannya dapat memperoleh suara yang signifikan. Ada di TPS nomor 52 di Kota Tangerang. Dapil saya di Banten 3, jadi saya jalan-jalan sama ibu ngecek-ngecek mau lihat. Mudah-mudahan suara saya banyak di Banten 3. Terima kasih. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo yakin partainya dapat mencapai ambang batas parlemen pada pemilu 2024 ini untuk mengantarkan para calegnya duduk di Senayan sebagai wakil rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. .514 TPS yang terdapat di 7 kabupaten di 3 provinsi di Papua belum melaksanakan pemungutan suara. Penyebab utama terjadinya hal tersebut karena beberapa faktor, seperti tidak adanya transportasi, cuaca buruk, hingga faktor politik sistem noken. Saya setelah berkomunikasi dengan para komisioner, ketua komisioner KPU masing-masing provinsi, supaya backup perbantuan pengamanan yang dilakukan oleh Polda Papua dan teman-teman TNI yang kita lakukan ini bisa dimanfaatkan sebaik mana mungkin supaya semua proses yang ada di PPD itu bisa selesai. Kapolda berharap petugas gabungan bertaruh nyawa menerjang derasnya banjir untuk mengembalikan logistik pemilu dari sejumlah TPS. Selain mengangkat kotak suara berisi rekapitulasi, petugas juga terpaksa memikul motor yang digunakan. Seperti inilah perjuangan petugas dalam mengembalikan logistik pemilu dari sejumlah TPS menuju kantor Kecamatan Rampi, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kotak suara diangkut menggunakan motor modifikasi lalu diseberangkan menerjang arus sungai Onondowa dan sungai Lariang. Selain mengangkat kotak suara, petugas juga terpaksa memikul motor yang dikaitkan dengan kayu untuk diseberangkan menerjang derasnya arus sungai. Kecamatan Rampi merupakan salah satu daerah terpencil di Pulau Sulawesi yang belum memiliki akses jalan yang memadai. Saya Kapolres Utara hari ini melaksanakan pengecekan di beberapa PPK di tingkat kecamatan, di mana ada beberapa kecamatan di daerah pegunungan di Luwu Utara ini, yaitu Kecamatan Rongkong, Seko, dan Rampi. Satu hal yang menjadi hambatan saat ini untuk pergeseran logistik dari tingkat TPS desa ke tingkat kecamatan, yaitu di daerah Rampi. Logistik kotak suara berisi hasil rekapitulasi suara ini berasal dari TPS Desa Onondowa dan Desa Tedepoe. Dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.
Pesawat Asia One Air ditembak orang tak dikenal di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Informasinya satu lagi untuk Anda.